Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada hari ini kita dapat melakukan presentasi, yang dimana presentasi ini hasil dari output kita dari mata kuliah psikometri pada Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Dengan dosen pengampu Buya Iredo Fani Reza, MASI, dengan judul Stres Akademik sebagai Mediator Kualitas Hidup Mahasiswa. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Vina Aulia sebagai moderator kelompok 12 dan juga perkenalkan rekan-rekan saya ada Riza Nur Zahira dan Herdian Martino. Langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Riza Nur Zahira. Kepada Riza Nur Zahira saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang masalah dalam penelitian ini. Perkuliahan adalah tempat mahasiswa belajar lebih lanjut lagi dibandingkan sebelumnya, yang dimana tingkatannya lebih tinggi lagi dan lebih sulit lagi pelajarannya. Tidak jarang mahasiswa yang stres karena urusan akademik. Stres di kalangan mahasiswa dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk perasaan tidak mampu dalam menyelesaikan tugas, beratnya tuntutan akademik yang dibebankan kepada mereka, banyaknya materi yang dipelajari, kesulitan dalam memahami materi, dan jadwal yang padat, serta banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Menurut Wildani dan Smith 2014, stres adalah keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan dan ketidaknyamanan karena merasa tidak siap dalam menghadapi tuntutan dari lingkungannya. Stres yang muncul di lingkungan sekolah atau pendidikan disebut sebagai stres akademik. Menurut Wilks 2008, kombinasi antara tuntutan akademik yang tinggi dan kemampuan beradaptasi yang rendah menyebabkan stres akademik. Stres akademik juga dapat dijadikan tolak ukur seseorang dalam menghadapi masalah untuk menentukan kualitas hidupnya. Jika seseorang dengan stres akademik yang tinggi, tetapi dia bisa menyelesaikan persoalan atau masalah itu, maka kualitas hidupnya akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang dengan stres akademik yang tinggi, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dia akan mengalami penurunan kualitas hidup yang berakibat buruk bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif korelasi. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu stres akademik yang diukur dengan menggunakan skala Depression Anxiety Stress Scale 21 atau DAS-21 yang diadaptasi dari Peter F. dan Sydney H. Lovinborn pada tahun 1995. Dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas hidup yang diukur dengan menggunakan skala kualitas hidup dari World Health Organization Quality of Life atau WHO QOL yang diadaptasi oleh Junistira 2018. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat JASP. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswi aktif UIN Raden Fatah Palembang, dan juga teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode random sampling. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan seleksi melalui kuesioner yang telah dibagikan melalui aplikasi Google Form. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riza Nur Zahira atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Herdian Martino. Kepada saudara Herdian Martino, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan hasil penelitian ini yang berjudul Stres Akademik sebagai Mediator Kualitas Hidup Mahasiswa. Nah, pada tabel kali ini yang menunjukkan stres akademik dan kualitas hidup berdasarkan jenis kelamin. Pada bagian ini bisa kita lihat stres akademik berdasarkan jenis kelamin lebih cenderung ke perempuan dengan MEAN 52.149 dengan presentasi populasi yaitu 76,5% dan MEAN laki-laki yaitu 49.593 dengan presentasi populasi 23,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat stres akademik pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian MEAN kualitas hidup berdasarkan jenis kelamin lebih cenderung ke laki-laki yaitu dengan 70.593 dengan persentase populasi yaitu 23,5% dan perempuan 68.851 dengan presentasi populasi 76,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas hidup pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian selanjutnya stres akademik dan kualitas hidup berdasarkan usia. Stres akademik berdasarkan usia ini lebih cenderung ke umur atau usia 17 sampai 19 di mana dengan MEAN 52.176 dan sedangkan pada umur 20 sampai 25 yaitu 50.375 dengan persentase
usia 17 sampai 19 yaitu 64,7% dan usia 20 sampai 25 dengan persentase usia 35,5%. Demikian dapat disimpulkan bahwa rentang usia pada stres akademik berdasarkan usia lebih tinggi 17 sampai 19 dibandingkan usia 20 sampai 25. Kemudian berdasarkan kualitas hidup pada usia, yaitu bisa kita lihat pada tabel ini di mana umur atau usia 20 sampai 25 itu lebih dominan dengan nilai MEAN yaitu 70.500 dan untuk persentase rentang usianya yaitu 35,5% dan usia 17 sampai 19 dengan nilai MEAN 68.595 dengan persentase rentang usia 64,7%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rentang usia 20 sampai 25 lebih tinggi dibandingkan usia 17 sampai 19. Kemudian untuk correlation-nya pada hasil analisis data, peneliti menemukan bahwa stres akademik mempengaruhi kualitas hidup mahasiswa. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi korelasi. Dengan data yang terdistribusi secara normal, hasil analisis, data menunjukkan bahwa nilai korelasi antara stres akademik dengan kualitas hidup adalah sebesar R sama dengan 0,205 dan P sama dengan 0,029. Artinya, stres akademik berperan positif secara signifikan terhadap kualitas hidup karena P lebih kecil dari 0,05. Untuk lebih lanjut bisa dilihat pada tabel ini. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian uji normalitas bivariat. Bisa kita lihat dalam tabel ini di mana dilakukan uji apakah variabel stres akademik dan kualitas hidup berdistribusi secara normal. Pengujian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk melihat normalitas bivariat lalu didapatkan dengan hasil Shapiro-Wilk yaitu 0,935 dengan P lebih kecil dari 0,01. Data dapat dikatakan berkorelasi apabila terdapat hubungan antara stres akademik dengan kualitas hidup dan menghasilkan P lebih kecil dari 0,005. Jika nilai P yang dihasilkan lebih dari 0,005, maka tidak terdapat hubungan antara stres akademik dan kualitas hidup. Kemudian yang selanjutnya yaitu grafik dan garis linear kedua variabel. Bisa kita lihat dalam gambar ini yang dimana semakin rendah keadaan stres akademik mahasiswa, maka semakin menurun pula kualitas hidupnya. Sebaliknya, jika semakin tinggi tingkat keadaan stres akademik seseorang mahasiswa, maka semakin meningkat juga kualitas hidupnya. Tingkat hubungan ini didapatkan dengan hasil hubungan yang tinggi antara kedua variabel. Kita bisa lihat dari titik-titik dari tabel di bawah ini, dan bisa kita lihat di mana titik-titik ini saling mendekat mengikuti garis linear. Kemudian ya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Herian Martino atas pemaparan materinya. Selanjutnya, sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan pada penelitian kali ini. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan instrumen Depression Anxiety Stress Scale 21 atau DAS 21 dengan kualitas hidup menggunakan instrumen World Health Organization Quality of Life atau WHO QOL, ini didapatkan 114 mahasiswa dari 4 fakultas di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Yang kemudian dianalisis menggunakan JASP, kami dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan nilai korelasi antara stres akademik dengan kualitas hidup adalah sebesar R 0,205, sedangkan P 0,029. Kemudian juga terlihat pada uji normalitas bivariat antara variabel stres akademik dengan kualitas hidup yang dimana didapatkan dengan hasil Shapiro-Wilk yaitu 0,935 dengan P lebih kecil dari 0,001. Artinya stres akademik dengan kualitas hidup berdistribusi normal serta berperan positif secara signifikan. Stres tidak hanya berpengaruh negatif dalam kualitas hidup mahasiswa. Ternyata stres juga bisa berpengaruh positif kepada kualitas hidup mahasiswa. Dengan stres akademik yang mahasiswa rasakan, para mahasiswa justru lebih mendorong dirinya untuk melakukan hal-hal positif agar kualitas hidup yang mereka jalani lebih baik. Mereka mencari kesibukan seperti lebih giat lagi belajar, bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar, dan menyibukkan diri dengan mengerjakan tugas-tugas kuliah mereka. Justru dengan mereka menyibukkan diri mereka dengan hal-hal tersebut, mahasiswa tidak merasakan stres terhadap bidang akademik mereka.
Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom komentar. Saya sebagai moderator, bila ada salah kata, mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.